Makanya kenapa saya bisa berganti, karena saya harus selalu bawa baju formal, yang bisa juga informal, karena kadang-kadang klien itu minta meeting. Halo para pencari properti, ketemu lagi dengan saya Archanjela Imelda dari Rewai Cinere. Nah, para pencari properti, inilah suasana kantor kita di Rewai Cinere. Ada Mas Sofia lagi ngerjain iklan ya Mas, lagi ngerjain iklan. Para pencari properti, hari ini saya lagi tidak membahas mengenai properti atau area properti atau harga properti, tapi saya hari ini mau ngajak para pencari properti melihat isi dari kendaraan para marketing properti. Kalau kesehariannya bawa apa aja sih? Soalnya banyak banget klien-klien suka nanya, kok ngeliat di WA status atau di IG dari pagi sampai malam kok kayaknya mobile terus udah ganti baju, udah ngerjain ini itu, ngapain aja sih? Apa aja sih? Apa harus pulang dulu atau enggak? Nah, kita lihat apa isi rahasia dari kendaraan marketing properti. Yuk, kita lihat ya. Para pencari properti, isi yang biasa selalu ada di mobil saya kesehariannya. Yang pertama, ini selalu saya bawa Aqua. Karena kita selalu di jalan, jadi kita harus banyak minum karena kita kesehariannya di kendaraan dan juga panas-panasan. Terus yang pasti harus ada e-tol atau e-money atau e-flash dan sebagainya. Karena kenapa bisa untuk parkiran dan juga apabila mendadak, kalau ada klien yang ingin mencari mau survei rumah di yang agak jauh, karena kita juga punya listingan di beberapa daerah seperti di Bintaro, di BSD. Jadi terkadang kita harus cepat menggunakan e-tol untuk bisa membantu klien untuk survei. Lalu nggak ketinggalan pasti hand sanitizer. Ini saya taruh di mobil ada, di tas ada, semuanya ada. Dan saya juga selalu bawa ini kipas elektronik ini untuk membantu kalau lagi panas-panasan nungguin klien, kita pakai kipas ini ya. Jadi enak, jadi seger. Terus yang pasti di sini saya selalu sedia ekstra masker. Karena kita harus berganti ya, setiap hari kita harus menggunakan masker supaya bisa kita tetap seger. Jadi kalau ngelayanin klien juga tetap enak gitu ya. Terus pasti harus ada tisu. Saya siapin tisu dan tisu basah karena kadang-kadang kita habis megang-megang sesuatu pada saat survei. Jadi kita harus tetap siapin ini. Nah, kalau di bagian tengah mobil saya ini, saya selalu siapin baju ganti. Makanya kenapa saya bisa berganti, karena saya harus selalu bawa baju formal, yang bisa juga informal, karena kadang-kadang klien itu minta meeting setelah after hours. Jadi setelah seharian kita berjalan, terus kita mau ketemu sama klien, dan apabila klien minta ketemunya di tempat-tempat tertentu yang agak semi formal, jadi saya selalu siapin blazer di mobil. Terus dan yang pasti ini para pencari properti, ini keranjang ajaib saya. Isinya ya kadang-kadang ganti-ganti sih Bapak Ibu ya. Ini saya pasti ada roti. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kita kerja waktunya terburu-buru, jadi antara satu klien dan klien yang lain tiba-tiba ada halangan seperti hujan, macet. Jadi kita tidak bisa berhenti untuk makan terlebih dahulu. Jadi saya selalu siapin ada beberapa snack di mobil untuk jaga-jaga. Dan yang pasti Aqua selalu ada. Oke, para pencari properti, sekarang kita lihat ke bagian belakang mobil saya ya. Nah, ini bagian belakangnya. Kita lihat ya.
Ini udah kayak rumah berjalan para pencari properti. Mobil saya ini udah kayak rumah berjalan. Di sini saya tempatin apa aja sih kalau mau tahu? Yang pertama, saya pasti ini sedikit perkakas sayap untuk apa aja sih isinya. Ya, ini ada tali yang biasa kita gunakan kalau untuk pasang spanduk pastinya ya. Kita untuk pasang spanduk. Lalu ada obeng. Ini saya toko bangunan atau apa ya Bapak para pencari properti. Lalu ada kawat untuk masang spanduk. Dan juga ini meteran. Tapi meteran saya masih manual. Saya lagi pesen meteran yang tembak karena kita suka gunakan untuk apabila mengukur lebar rumah atau tanah Bapak Ibu. Jadi ini yang manual tapi ya. Ini selalu ada, kita standby. Nah, yang pasti ini juga kotak yang kedua. Ini isinya apa? Nah, ini isinya sepatu. Ini ada nih lah ya, buat kalau ada semut dan sebagainya. Lalu saya siapkan sepatu yang formal. Kalau apabila ada klien yang ingin bertemu secara formal. Lalu saya selalu siapkan sepatu yang cats kalau misalnya mau survei tanah atau kita akan canvassing tanah, ini pasti ada. Ini saya selalu standby spanduk. Jadi pada saat kita akan canvassing, kita ketemu sama owner atau vendor, terus kita boleh diizinkan untuk membantu memasarkan properti mereka, kita izin untuk pasang spanduk. Jadi saya selalu ada standby spanduk di dalam mobil. Nah, ini kantong yang terakhir. Ini isinya, di sini saya siapin ada satu pouch kecil. Ini isinya hanya beberapa aja, hanya alat tulis seperti biasa untuk tanda tangan. Lalu saya siapkan materai apabila terjadi kesepakatan harga. Terus juga ada kartu nama saya untuk jaga-jaga kalau sudah habis. Terus di sini ada topi Rewide. Keren kan? Jadi kalau saya untuk ini. Lalu di sini saya bawa berkas-berkas seperti surat kesepakatan harga. Ini untuk selalu saya bawa, selalu harus kita bawa sebagai marketing properti karena pada saat survei bisa saja terjadi sebuah kesepakatan untuk pembelian properti. Ini dia kesepakatan harga. Dan di sini ada beberapa dokumen juga ya untuk rumah-rumah yang kita pasarkan. Dan yang pasti juga harus ada payung. Kalau misalnya klien membutuhkan payung pada saat hujan, pada saat survei, kita harus selalu siap untuk membantu mereka juga. Kira-kira inilah isi kendaraan dari marketing properti kesehariannya, karena selalu kita banyak mobile di luar kantor. Para pencari properti sudah tahu kan isinya, jadi jangan ragu untuk Anda menitipkan properti Anda kepada kami untuk kami bantu pasarkan, atau jangan ragu untuk mencari properti bersama kami dari Rewide Cinere. Oke, para pencari properti, saya tunggu telepon Anda, saya tunggu survei Anda. Sampai jumpa, saya Arcangela Imelda dari Rewide Cinere. See you, stay healthy.